Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang munada murakham atau juga disebut dengan susunan tarkhim. Munada murakham adalah memanggil nama seseorang dengan membuang huruf akhirnya untuk memperingan bacaan. Contohnya seperti lafaz ya Fatim. Ya Fatim, wahai Fatimah, asalnya adalah ya Fatimah. Jadi di sini dengan membuang satu huruf yang ada di akhir, sehingga ya Fatimah menjadi ya Fatim. Hal-hal semacam ini juga banyak terjadi di Indonesia. Contohnya, orang yang nama lengkapnya adalah Suherman, ini biasanya dipanggil dengan tarkhim, sehingga Suherman menjadi Suher saja. Man-nya di sini tidak disebutkan. Contoh yang lain seperti Maimun. Maimun ini adalah panggilan yang dilakukan seseorang, dan Maimun ini bukan lengkap. Lengkapnya adalah Maimunah. Jadi Maimunah ketika dipanggil menjadi Maimun dan lain sebagainya. Jadi panggilan-panggilan semacam ini dengan membuang huruf akhirnya ini disebut dengan munada murakham atau juga disebut dengan tarkhim. Di dalam kalam Arab tidak semuanya kalimat isim yang berupa nama itu boleh dilakukan tarkhim. Ada beberapa nama tertentu yang boleh dilakukan tarkhim. Di antaranya yang pertama adalah kalimat isim alam yang diakhirin dengan ta ta'nis. Jadi ketika nama tersebut diakhirin dengan ta ta'nis, ini boleh dilakukan tarkhim. Contohnya Aisyah. Ini bisa ditarkhim sehingga menjadi ya Aish atau Masrurah. Manakala ditarkhim akan menjadi ya Masrur dan contoh-contoh yang lain. Jadi yang pertama yang boleh dilakukan tarkhim adalah nama yang mana nama tersebut diakhirin dengan ta ta'nis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nama atau isim alam yang huruf akhirnya ini lebih dari 3 huruf. Jadi bisa 4, 5, dan lain sebagainya. Dengan syarat nama yang hurufnya itu lebih dari 3 ini tidak boleh berupa tarkib. Jadi nama tersebut tidak tersusun, tidak terdiri dari beberapa kalimat. Contohnya Ja'far. Ja'far di sini adalah nama yang hurufnya itu lebih dari 3. Dalam hal ini ada 4 huruf, maka di sini bisa dilakukan tarkhim sehingga menjadi ya Ja'far. Yang lain seperti lafaz Su'ad. Ini hurufnya ada 4, maka ini bisa dilakukan tarhib sehingga menjadi ya Su'a dan contoh-contoh yang lain. Jadi hanya 2 kategori inilah yang dapat dilakukan tarhib. Manakala tidak berupa 2 kategori tersebut, maka tidak dapat dilakukan munada murakham. Contohnya manakala tidak berupa nama, bukan berupa isim alam. Contohnya seperti lafaz insan, manusia. Lafaz insan tidak dapat dilakukan tarkhim. Karena apa? Karena insan ini bukan merupakan nama, sehingga tidak bisa kita katakan ya insa. Ini dilarang, tidak bisa. Atau ada nama, namun nama tersebut huruf hijaiyahnya tidak lebih dari 3, maka ini pun tidak bisa dilakukan tarkhim. Contohnya seperti nama Hasan. Hasan ini adalah nama, namun huruf hijaiyahnya ini hanya ada 3.
maka ini pun tidak bisa dilakukan tarkhim. Tidak bisa kita katakan ya hasa. Ini tidak bisa. Kemudian ada nama yang hurufnya lebih dari 3, namun terdiri dari tarkib atau tersusun dari beberapa kalimat, maka ini pun tidak bisa dilakukan tarkhim. Contohnya seperti nama Abdullah, Abdul Qadir, dan lain sebagainya. Ini pun tidak bisa dilakukan tarkhim karena memang nama ini tersusun dari beberapa kalimat. Ini adalah kriteria dari kalimat isim yang dapat dilakukan tarkhim. Sebagaimana yang telah tadi dijelaskan bahwa munada murkham itu adalah memanggil nama seseorang dengan membuang huruf akhirnya. Lalu berapa huruf yang boleh dibuang? Dalam munada murkham, huruf yang dibuang itu ada kalanya berupa 1 huruf. Seperti contoh-contoh yang tadi, yaitu lafaz Aisyah. Aisyah ini manakala ditarkhim maka cukup dengan membuang huruf akhirnya saja, yaitu 1 huruf di akhir, sehingga akan menjadi ya Aisyah. Begitu juga dengan lafaz Fatimah, ini yang diakhirin dengan ta. Contoh yang lain tadi seperti lafaz Ja'far. Ja'far di sini dapat dilakukan tarkhim karena memang sudah memenuhi syarat, dan ini dengan cara membuang 1 huruf yang ada di akhir. Kemudian ada kalanya dengan membuang 2 huruf. Contohnya seperti lafaz Utsman. Lafaz Utsman ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan tarkhim karena ini adalah sudah berupa nama dan nama tersebut huruf hijaiyahnya lebih dari 3 dan tidak terdiri dari tarkib. Maka Utsman ini bisa dilakukan tarkhim. Dan pada lafaz Utsman di sini huruf hijaiyah yang dibuang ada 2, yaitu alif dan nun, sehingga menjadi ya Utsma. Contoh yang lain seperti lafaz Mansur. Mansur ini adalah nama seseorang dan sudah memenuhi syarat. Ini pun manakala ditarkhim dengan cara membuang 2 huruf yang ada di akhir, yaitu huruf wawu dan ro, sehingga menjadi ya Mansu dan lain sebagainya. Syarat nama atau isim alam yang dilakukan tarkhim dengan membuang 2 huruf di akhirnya itu adalah setelah membuang 2 huruf yang di akhir, ini harus masih menyisakan 3 huruf. Seperti lafaz Utsman. Lafaz Utsman ini setelah membuang 2 huruf yang terakhir, ini masih tersisa 3. Begitu juga dengan lafaz Mansurun. Ini setelah membuang 2 huruf di akhir, masih tersisa 3. Manakala ketika sudah membuang 2 huruf di akhir, dan yang tersisa hanyalah 2 huruf saja, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Artinya tidak boleh kita itu membuang 2 huruf yang ada di akhir. Contohnya seperti lafaz Sa'idun. Lafaz Sa'id ini memang bisa dilakukan munada murakham karena memang sudah memenuhi syarat, sudah berupa nama dan nama tersebut huruf hijaiyahnya lebih dari 3 dan tidak terdiri dari tarkib. Namun huruf yang dibuang di dalam lafaz Sa'id ini hanyalah 1 saja, tidak boleh 2. Kenapa? Karena kalau memang kita membuang 2, maka huruf yang tersisa ini hanya 2 dan itu tidak diperbolehkan. Sehingga untuk lafaz Sa'id manakala dilakukan tarkhim akan menjadi ya Sa'i. Selanjutnya di dalam munada murakham ini boleh dibaca 2. Jadi munadanya ini boleh dibaca 2. Yang pertama adalah menetapkan harkat huruf akhir yang tersisa. Jadi harkat huruf akhir ini ditetapkan, tidak dirubah harkatnya. Contohnya seperti lafaz Ja'faru. Ja'faru manakala dilakukan tarkhim akan menjadi ya Ja'fa.
Jadi di sini huruf yang dibuang hanya satu, yaitu ro. Cara yang pertama adalah harkat huruf akhirnya ditetapkan. Jadi ketika lafadz Ja'far di sini dilakukan munada murokkom dengan membuang huruf akhir yaitu ro, maka huruf akhirnya setelah dibuang itu adalah huruf fa, dan fa ini berharkat fathah. Maka harkat fathah ini ketika sudah menjadi munada murokkom ditetapkan, tidak dirubah. Contoh yang lain seperti lafadz mansur. Mansur ini adalah nama yang manakala dijadikan munada murokkom maka dengan cara membuang dua huruf di akhirnya, dan huruf yang terakhir setelah dibuang itu adalah huruf shad dan ini berharkat dhammah, dan harkat dhammah di sini ditetapkan jadi ya mansub, tidak dirubah. Contoh yang lain Harith. Harith ini adalah nama, dan ketika dijadikan munada murokkom maka huruf akhirnya di sini dibuang. Setelah itu yang menjadi huruf akhir adalah ro, dan ro ini harkatnya adalah kasro, maka menjadi ya hari. Jadi ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara menetapkan harkat huruf akhirnya. Jadi ini contoh yang pertama, harkat akhirnya berharkat fathah, yang ini dhammah dan ini adalah kasroh. Kemudian cara yang kedua adalah huruf akhir yang tersisa jadi setelah dibuang maka huruf akhir yang tersisa ini diberi harkat sebagaimana huruf akhir yang dibuang. Jadi harkatnya itu disamakan dengan huruf akhir yang dibuang. Jadi manakala huruf akhirnya di sini berharkat dhammah, maka huruf akhir yang tersisa itu pun diharkatin dhammah. Begitu juga manakala huruf akhirnya berharkat fathah, maka ini pun berharkat fathah. Begitu juga manakala huruf akhirnya berharkat kasroh, maka dia pun diberi harkat kasroh. Contohnya seperti lafadz Ja'faru. Ja'faru ini adalah nama, dan ketika dilakukan munada murokkom maka huruf akhirnya dibuang. Huruf akhir yang dibuang itu adalah huruf ro, dan huruf ro ini berharkat dhammah. Maka huruf akhir yang tersisa yaitu huruf fa ini itu ketika sudah dijadikan munada murokkom maka akan diberi harkat sama dengan huruf akhir yang dibuang yaitu dhammah, sehingga menjadi ya ja'fu. Ya Ja'fu, bukan ya Ja'fa lagi, tidak sama dengan cara baca yang pertama. Jadi harkatnya itu disamakan dengan harkat dari huruf akhir yang dibuang. Hal ini juga berlaku pada isim alam yang berupa Harith. Harith ini adalah nama yang mana harkat huruf akhirnya adalah dhammah. Manakala lafadz harith di sini dijadikan sebagai munada murokkom, maka huruf akhirnya di sini dibuang sehingga tersisa huruf ro yang ada di akhir. Huruf ro ini sekalipun dia berharkat kasroh, namun ketika sudah menjadi munada murokkom maka ro ini diharkatin yang sama dengan huruf akhir yang dibuang tadi, yaitu diharkatin dhammah sehingga menjadi ya haru. Jadi ada dua cara untuk memberi harkat dari munada pada munada murokkom. Yang pertama itu adalah menetapkan harkat huruf akhir yang tersisa, sementara yang kedua huruf akhir yang tersisa itu diberi harkat sebagaimana huruf akhir yang dibuang. Untuk bacaan yang pertama yaitu menetapkan huruf akhir yang tersisa, ini disebut dengan lughatuman yang tadhir. Lughatuman yang tadhir, bahasanya orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu seolah-olah masih ada huruf lagi setelahnya. Jadi kita perhatikan lafadz Ja'far tadi. Ja'faru di sini huruf akhirnya adalah ro, dan ini diharkatin dhammah.
pada bacaan yang pertama, ketika dijadikan munada murokhob, ini roknya dibuang dan huruf akhir yang tersisa ini adalah huruf fa. Huruf fa di sini diharkatin fathah. Maka di sini ketika sudah dijadikan munada murokhob, harkat daripada huruf fa ini ditetapkan sehingga menjadi ya Ja'fa. Ini disebut dengan lughatuman yantazir. Bahasanya orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu seolah-olah di sini bukanlah merupakan huruf akhir, namun masih ada huruf lagi setelah huruf fa ini. Ini yang disebut dengan yantazir, menunggu. Oleh karena itu, manakala lafadz ya Ja'fa di sini di i'rab, maka i'rabannya adalah ya harfun nidai litarkhim. Ja'fa munada murakham mabniun ala dhammil harfi al-mahdhufi litarkhim. Jadi di sini dimabnikan atas dhammanya huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang adalah ro dan itu berharkat dhammah. Jadi itu adalah tanda kemabniannya. Mabniun ala dhammil harfi al-mahdhufi litarkhim. Begitu juga dengan lafaz harith. Harith ini manakala ditarhim menjadi ya hari, harkatnya kasroh. Ini juga lughatuman yantazir, bahasanya orang yang menunggu. Menunggu seolah-olah ini bukanlah huruf akhir, namun masih ada huruf yang lain setelahnya ro ini. I'rabannya pun sama dengan yang di atas, ya harfun nidai litarhim, hari munada murakhab mabniun ala dhammil harfi al-mahdhufi litarhim. Dimabnikan dhammahnya huruf yang dibuang karena terjadi tarhim. Selanjutnya untuk bacaan yang kedua, ini disebut dengan lughatuman la yantazir. Lughatuman la yantazir, bahasanya orang la yantazir yang tidak menunggu. Jadi tidak perlu menunggu karena memang huruf tersebut adalah huruf yang terakhir dan tidak ada huruf yang lain setelahnya. Sebagaimana contoh dari lafadz Ja'faru. Ja'faru ini huruf akhirnya adalah ro. Ketika dilakukan munada murakhab, maka ro-nya ini dibuang. Untuk bacaan yang kedua, huruf akhir yang tersisa ini adalah fa. Fa ini ketika dilakukan munada murakhab diharkatin sebagaimana harkat dari huruf akhir yang dibuang. Huruf akhir yang dibuang ini dhammah, maka fa-nya ini pun langsung diberi harkat dhammah sehingga menjadi ya Ja'fu. Wahai Ja'far. Pada lafadz Ja'fu di sini huruf akhir yang tersisa adalah fa. Dan fa ini diharakatin dhammah karena huruf akhir yang dibuang tadi itu berharkat dhammah. Ini disebut dengan lughatuman la yantazir, bahasanya orang yang tidak perlu menunggu karena memang huruf fa yang tersisa ini dianggap sebagai huruf yang terakhir dan tidak ada huruf yang lain setelah huruf fa. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Manakala lafadz ya Ja'fu di sini di i'rab, maka i'rabannya adalah ya harfun nidai litarhim mabniun 'ala sukuni. Sementara Ja'fu munada murakham mufradun alamun, yaitu termasuk dari munada murakham mufrad alam mabniun 'ala dhammi. Jadi di sini dihukumin sebagaimana munada hakiki, yaitu karena memang berupa mufrad alam maka hukumnya adalah mabni dhammah. Jadi langsung dibaca ya Ja'fu. Manakala pada bacaan yang pertama yaitu ya Ja'fa, ini hukumnya sama dengan ya Ja'fu ini, yaitu dimabnikan dhammah. Namun kemabnian dhammahnya di sini dikira-kira pada huruf yang dibuang tadi. Oleh karena dikira-kira pada huruf yang dibuang, maka harkat pada fa di sini ditetapkan, yaitu ya Ja'fa. Demikianlah gambaran dan penjelasan tentang munada murakham atau juga disebut dengan tarhim. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.